Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Pemirsa Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyoroti sistem pengereman dari bus PO Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Ciater, Subang. Dalam inspeksi didapati adanya perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi bus high-deck. KNKT bersama Polda Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Jawa Barat menginspeksi kendaraan bus maut PO Putra Fajar hari ini di Terminal Subang, Jawa Barat. Dalam inspeksi ini, KNKT fokus terhadap sistem pengereman dari bus yang diduga bermasalah. Selain itu, adanya perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi bus high-deck juga disoroti oleh KNKT. Apalagi rangka bus sama sekali tidak melindungi penumpang saat terguling. Padahal seharusnya ada deformasi ruang keselamatan yang tidak gampang membuat bus penyok dan hancur. KNKT heran jumlah korban sangat banyak dari peristiwa kecelakaan. Ini sistem pengereman dan kendali aja Pak yang diperiksa? Ya, nantinya akan lebih fokus kepada itu dan juga masalah kenapa terjadi banyak korban. Oke. Salah satunya sabuk pengaman terpasang apa tidak. Oke. Nah, terus perubahan-perubahan ini pengaruhnya terhadap stabilitas seperti apa. Terus juga masalah rangka bis, harusnya kan rangka bis ini kalau kebalik dia harus melindungi manusia yang di dalamnya. Tapi kita lihat sendiri kan dia penyok deformasinya, ruang keselamatan atau survival space-nya menjadi berkurang, menjadi kritis, sehingga mungkin ada penumpang yang kegencet atau ya tidak terlindungi lagi oleh strukturnya bis itu. Data dari inspeksi ini akan dikalibrasi dengan data lainnya seperti wawancara dengan sopir dan temuan lainnya di lapangan untuk memastikan penyebab peristiwa kecelakaan. Dari Subang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya terkait kecelakaan yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, kami telah terhubung dengan pengamat transportasi, ada Joko Setiowaryono. Selamat sore, Pak Joko, apa kabar? Selamat sore, Mbak Siva. Baik, Pak Joko, menurut KNKT ini ada perubahan spesifikasi bus PO Putra Fajar. Ini maksudnya seperti apa dan bagaimana potensi bahayanya? Ya, jadi penelusuran kami, jadi bis ini kan dibuat tahun 2006. Ya, 2006 kemungkinannya itu bis ini pernah dioperasikan untuk transportasi reguler. Entah itu untuk bis AKDP atau AKAP gitu kan. Kalau melihat samsat yang mereka bayar itu ini di daerah Samsat Batu Retno, berarti di Wonogiri. Kalau lihat platnya juga ada kan. Nah, pada saat itu saya dapat fotonya, warnanya asli bis ini warnanya biru. Ya, biru, dan itu bentuknya ya tidak, zaman itu kan belum ada yang high-deck. Iya. Nah, sekarang mungkin dirubah komposisinya. Mestinya kalau sudah dirubah seperti ini, dia harus melakukan surat registrasi uji tipe lagi. Ya. Nah, makanya ini kan tidak terdaftar ya. Dia tidak mendaftar di mana, di Spion 6. Spion 6 itu untuk perizinan. Jadi perizinan salah satunya ada seterusnya akan dilihat apakah sesuai dengan kondisi saat ini. Nampaknya sudah berubah ini, ada deformasi dan ya ini yang tahu kapannya berubah dan sebagainya, nanti biasanya KNKT lebih mendalam lagi, itu akan ditanyakan kepada pemilik busnya juga gitu ya. Apakah ini masih pemilik lama atau sudah berubah yang baru gitu. Baik, artinya perubahan spesifikasi maupun modifikasi bus ini ilegal begitu ya, Pak? Ya seperti itu, artinya ini dia harus ada surat registrasi uji tipe yang baru kan. Nah, diuji lagi gitu kan, apalagi dia buat yang model sekarang lah high-tech gitu ya, yang lebih tinggi lagi. Gitu. Baik, lalu kemudian apakah ada pihak-pihak yang kemudian bisa memeriksa secara berkala mengenai bus-bus yang dimiliki oleh setiap PO bus agar jika terjadi perubahan spesifikasi yang ilegal seperti ini bisa diketahui sehingga tidak membahayakan di kemudian hari?
Ya itu dilakukan di uji KIR. Nah, uji KIR ini kan setiap 6 bulan sekali. Nah, pengujian KIR-nya di mana gitu kan ya? Itu bisa diperiksa nantinya. Apakah selama ini benar-benar dilakukan uji KIR atau KIR-nya titipan? Sebenarnya masih ada praktek sekarang ini KIR itu titipan. Barangnya tidak ada tapi surat izinnya keluar. Ketahuannya kalau terjadi kecelakaan. Banyak kasus seperti itu. Selama tidak terjadi kecelakaan ya aman-aman aja. Tapi ketika terjadi kecelakaan, nah ini baru ketahuan. Nah, kebetulan ini KIR-nya ini kalau nggak salah itu dia terakhir 6 Juni 2023. Harusnya kemarin 6 bulan berikutnya ya 6 Desember 2023. Nah, ini yang nggak dilakukan 6 Juni 2023 seperti apa bentuknya? Apakah masih yang lama atau sudah berubah seperti ini? Nah, itu nanti bisa ditelusuri lebih lanjut lagi oleh KNKT maupun oleh kepolisian gitu ya. Baik, Pak Joko, ini bahkan sejumlah media asing menyoroti kecelakaan yang menewaskan 11 orang di Subang, Jawa Barat ini yang menilai bahwa standar keselamatan berkendara di Indonesia sangat rendah sehingga sering terjadi kecelakaan hingga menelan korban jiwa. Kalau berdasarkan pengamatan atau penelitian Anda, benarkah demikian Pak Joko? Apa yang harus dievaluasi ke depannya? Ya, sebenarnya dalam 15 tahun terakhir ini tidak banyak beranjak masalah kecelakaan kita. Ini PR besar Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Angkanya ya segitu-itu aja, naik turunnya itu tidak pernah turun drastis. Kalau naik iya gitu ya. Dan ini bisa dilihat ya, kecelakaan ini kalau pada saat mudik kemarin itu cirinya gitu, ada travel gelap, itu kan kemudian kecelakaan terlempar ya, ini terulang kembali sebenarnya. Dan saya kira hari ini pun ada kecelakaan, cuman tidak sebanyak ini. Kita kecelakaan bis dan truk tiap hari itu ada. Cuman yang kali ini ketika besar baru di blow up, cuma 1-2 yang meninggal dibiarkan saja karena sudah begitu seringnya seperti itu ya. Nah, ini memang sungguh kita prihatin. Kita tuh krisis juga, ini termasuk juga krisis apa, pengemudinya juga. Iya. Sekarang itu pengemudi itu agak susah juga cari pengemudi bus yang cukup profesional ya. Artinya pengemudi kan profesi. Iya. Ya. Tapi dengan profesinya itu tidak memberikan hidup yang layak sebenarnya. Ini menjadi persoalan juga. Kita tidak punya upah standar untuk pengemudi bus. Makanya saya banyak berteman dengan para komunitas sopir truk dan bus ini. Mereka itu rata-rata sudah mau beralih pekerjaan ke ada profesi baru. Karena profesi sopir truk, sopir bus itu tidak menjanjikan hidup yang layak, gitu loh. Baik, jadi perlu sertifikasi khusus juga bagi para pengemudi sopir bus ya Pak Joko, dan juga untuk mungkin remunerasi gaji mereka yang lebih layak begitu ya? Itu penting. Karena apa? Kita tidak bisa berharap mereka bekerja profesional, tapi remunerasinya tidak profesional gitu kan. Ya mungkin kan lebih baik jadi driver ojol aja, risiko rendah, ya, pendapatan rendah, risiko rendah. Ini kan pendapatan terendah, risikonya tinggi. Coba aja nanti, kalau nanti mesti secara hukum, ya ini dasarnya hukum, sopirnya jadi tersangka. Coba, pasti itu. Tapi jarang kita menemukan pengusahanya bisa nggak diperkarakan juga gitu kan. Kalau memang kondisi bisnya tidak seperti ini. Kita masih menunggu ini. Sejauh mana nanti pengusaha-pengusaha itu juga bisa diperkarakan, termasuk juga siapa yang menawarkan bis-bis murah. Ini kan sering ada event organizer menawarkan sejumlah bus yang murah-murah gitu kan. Padahal murah itu tidak berkeselamatan gitu ya. Baik Pak Joko, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita simak terlebih dahulu informasi mengenai polisi menggelar olah TKP kecelakaan maut bus pariwisata di Subang, Jawa Barat yang menewaskan 11 orang. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya jejak rem dari bus tersebut. Pasca kejadian kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di turunan Ciater, Subang, Jawa Barat Sabtu malam, aparat kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Olah TKP dilakukan dengan memberi tanda dan mengecek barang-barang di lokasi kecelakaan. Polisi pun telah memberi tanda pola susunan kecelakaan terjadi, mulai dari awal bus oleng dan menabrak minibus, lalu terguling hingga menabrak 3 sepeda motor. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan meninjau langsung lokasi kecelakaan maut di turunan Ciater, Subang. Dalam kasus kecelakaan ini, polisi telah memeriksa puluhan saksi dan mengantongi data awal bahwa bus mengalami remblong.
Polisi juga tidak menemukan adanya jejak rem dari bus pariwisata tersebut. Pihaknya akan menyelidiki apakah rem tidak berfungsi ataukah sang sopir panik. Tidak ada jejak rem dari bis tersebut, ya. Yang ada itu bekas ban, ya, ban satu bagian, diduga itu ban kanan badan miring. Itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini perlu kita selidiki, ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki. Sementara itu, sang sopir bus Sadira mengaku sebelum musibah terjadi, ia merasakan adanya persoalan pada rem angin. Ia pun mengaku sempat memperbaiki kondisi rem bersama seorang mekanik saat istirahat makan sore di rumah makan. Namun karena kondisi rem dinyatakan bagus oleh mekanik, ia kembali melanjutkan perjalanan. Iya, pada saat, waduh, ini rem kok tinggal merah gitu. Ya ini saya mau masuk gigi itu kan susah. Kalau sudah ada angin habis, itu masuk gigi pun susah. Saya udah mulai pertama ngerem aja, saya udah mulai mencari penyelamat gitu, jalur yang buat jurang itu yang suka nanjak tuh, sudah mulai mencari itu, tapi tidak ada dari situ. Ya terpaksa lah, saya terusin. Mau ngerem pun udah gak bisa ngerem, rem sampai kaki meleset ke atas tuh udah gak bisa ngerem lagi. Dalam kasus kecelakaan maut ini, polisi menyebut jika tersangka bisa lebih dari satu orang. Apabila terbukti ada faktor kelalaian lain selain dari sopir bus, seperti operator bus pariwisata ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Pak Joko, tidak ditemukan adanya jejak rem. Ini lagi-lagi rem blong menjadi penyebab dari kecelakaan yang menelan banyak korban jiwa. Kemudian ini apakah pihak operator atau pemilik PO bus juga seharusnya dijerat hukum? Dan juga sopir bus yang saat ini sudah diamankan, dan ke depan sebagai masyarakat umum yang kerap berpergian menggunakan transportasi umum, bagaimana agar kita bisa mengetahui bahwa bus tersebut beroperasi dengan layak sehingga kita bisa berpergian dengan rasa aman. Ya, begini, jadi secara detail nanti kita tunggu hasilnya dari KNKT ya, karena penyebabnya itu yang kami lihat selama ini ada dua. Kalau bukan supirnya mengantuk, ya rem blong. Dua itu aja. Paling terbesar itu karena supir mengantuk, 80% itu, sisanya yang lainnya. Tapi secara detail setiap kecelakaan tentunya punya penyebab masing-masing, makanya perlu investigasi lebih mendalam lagi. Nah, itu tugas KNKT dan kepolisian nanti yang akan lebih detail ya. Tapi setidaknya kita sebagai masyarakat awam ini yang menggunakan bis pariwisata. Bis pariwisata ini kami dapat data ada di Indonesia ada sekitar 16.000 unit, tapi yang terdaftar itu baru 10.000. Jadi sekitar 6.000 unit itu tidak terdaftar di Spionam. Spionam itu sistem perizinan online yang cukup mudah. Jadi nggak perlu lagi orang dari daerah itu harus ke Jakarta mendaftarkan, cukup dengan Spionam. Namun ini juga masih banyak yang tidak melakukan. Maka oleh sebab itu, sekarang bagi masyarakat awam bagaimana? Ya tentunya meminta menunjukkan surat izinnya. Ya, ada nggak izinnya mereka? Kedua, kirnya seperti apa? Apakah ada kir? Kemudian kalau untuk pariwisata diminta menyediakan 2 pengemudi. Meskipun agak mahal sedikit nggak apa-apa, tapi ini demi keselamatan. Karena apa? Kecelakaan itu terjadi setelah jam 12 siang. Ya, nah, bisa jadi karena lelah atau hal lainnya. Kemudian yang berikutnya, ini memang tugas pemerintah menyediakan tempat istirahat buat pengemudi. Kita tuh punya destinasi internasional, tapi kalau ditanya tempat istirahat pengemudi ada, nggak ada gitu. Ya, dia butuh tempat istirahat gitu. Nah ini tugasnya, wewenangnya adalah di Kementerian Pariwisata. Sudah pernah dibicarakan, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya, minim sekali gitu kan.
Nah ini yang menjadi keprihatinan juga Baik. ya. Nah kemudian bagi kalau sekolah-sekolah saya kira ini Pemda perlu melakukan khusus anak sekolah ya dinas pendidikan lah memberikan surat edaran ya agar berhati-hati untuk lebih rinci lah menanyakan itu kalau ada persiapan menggunakan bus itu benar-benar harus diperhatikan bisa menanyakan dinas perhubungan setempat kalau umpamanya Baik. merasa ragu. Jadi jangan Oke. menerima sewa-sewa bis yang murah ya, tapi justru ini bis-bisnya tidak berkeselamatan. Spionam bisa dibuka, semua orang bisa akses, bisa lihat di situ juga. Gitu. Baik, terima kasih Pak Joko Setiowardo, pengamat transportasi telah bergabung bersama kami di Ayu News Sore. Makasih.